Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang selama ini mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 19 November 2020. Kalau kita lihat tadi malam market Amerika dan market Eropa ditutup berlawanan arah ya, di mana market Amerika terkoreksi cukup dalam, sedangkan market Eropa berada dalam zona hijau. Tertundanya rally di Amerika lebih disebabkan karena gubernur dari New York mengambil kebijakan untuk menutup kembali sekolah-sekolah seiring dengan pertambahan kasus corona di New York. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones mengalami koreksi 344,9 poin atau 1,16% ke 29.438. Sedangkan Nasdaq turun 0,82% atau 97,7 poin ke 11.801. Sedangkan S&P 500 mengalami koreksi 41,7 poin atau 1,16% ke 3.568. Sedangkan indeks Eropa, kalau kita lihat FTSE 100 indeks London, indeks negara Inggris ini naik 0,31% atau 19,9 poin ke 6.368. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini naik 0,52% atau 66,4 poin ke 13.202. Sedangkan CAC Prancis naik 0,52% atau 28,5 poin ke 5.515. Kalau kita lihat memang antara Eropa dan Amerika ini sedikit berbeda, karena Amerika jelas-jelas sudah terus-terusan all time high, baik itu Nasdaq, S&P 500 maupun Dow Jones yang terakhir baru tembus all time high-nya. Bahkan Dow Jones Index Future sudah sempat menembus angka 30.000 ya. Jadi kalau market Amerika sedikit mengalami twitch and glitch atau koreksi, ya wajar aja karena sudah tinggi sekali. Lalu kalau kita lihat dari dollar index atau DXY yang saat ini posisinya adalah 92,406 atau melemah 0,025 atau 0,03%, itu sebenarnya merupakan angin segar bagi bursa regional ya. Jadi karena terus melemahnya US dollar, tentu uangnya akan dibawa ke tempat lain, bukan ke US dollar. Sedangkan TLKM NYSE atau Saham Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange posisinya minus tipis 0,02 poin atau 0,09% ke 22,25 atau 3.141 kalau dirupiahkan. Jadi yang dilihat bukanlah plus atau minusnya, tetapi berapa harga TLKM sekarang gitu ya, antara TLKM di New York dengan TLKM di Indonesia. Dan Eido sendiri kemarin setelah hampir seharian berada di teritori hijau hampir 1%, tiba-tiba di menjelang penutupan dibanting menjadi minus 0,69% atau 0,15 poin ke 21,67. Ini memang cukup mengagetkan ya, karena hampir sepanjang perdagangan Eido berada di dalam zona hijau. Sedangkan WTI oil atau minyak mengalami kenaikan tipis 0,18 poin atau 0,43% ke 41,64. Sedangkan emas mengalami penurunan 10,60 poin atau 0,56% ke 1.869,70 US dollar per troy ounce. Sedangkan timah mengalami koreksi 195 poin atau 1,02% ke 18.842,5. Nikel kebetulan mengalami koreksi yang hampir sama 1,02% juga, melemah 195 poin ke 15.752,5. Batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,32% atau 0,2 poin ke 62,5. Sedangkan batu bara Rotterdam mengalami penguatan 0,2 poin atau 0,37% ke 54,4.
CPO mengalami penguatan kembali 82 poin atau 2,45% ke 3.423. Dan kalau kita lihat awal pembukaan market Asia hari ini, di mana kita lihat S&P ASX 200 Sydney, indeks dari negara Australia, itu dibuka minus 27 poin atau 0,41% ke 6.504,10. Sedangkan indeks Kospi Seoul atau indeks negara Korea juga mengalami penurunan 0,51% atau 13,04 poin ke 2.532,60. Dan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,51% atau 130,980 poin ke 25.597,160. Dan ini wajar menurut kami karena Nikkei sendiri memang baru saja dalam minggu ini menembus all time high-nya. Jadi kalau kita lihat memang banyak negara sudah menembus all time high, sudah bukan cuma balik ke harga sebelum corona, tapi sudah tembus all time high. Sedangkan untuk Indonesia kita masih di bawah, masih di 5.557, sedangkan all time high-nya adalah 6.693,466. Jadi masih ada peluang yang cukup jauh untuk IHSG dibandingkan indeks-indeks lain yang sudah mulai menjadi terlalu mahal. Dan Dow Jones Index Future sendiri hari ini melemah 0,05% atau 14 poin ke 29.377. Dengan data-data yang kami sampaikan tadi, bagaimana merahnya market Amerika, kemudian tentu saja market Asia yang bergerak kompak memerah, kemudian Edo merah. Kami kembali mengambil prediksi kami yang kemarin bahwa hari ini adalah 55% IHSG akan berada dalam teritori merah karena juga sudah hijau 4 hari berturut-turut. Tapi kembali lagi bahwa semboyan in market with trust yang kami pegang ya tentu yang paling benar, karena kami juga bukan dukun saham atau bukan tukang-tukang tebak saham ya. Kami hanya melihat berdasarkan Edo, kemudian data Eropa, Amerika, dan juga pembukaan market Asia. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Tonton terus berbagai video dan konten-konten menarik dari carakaya.id yang sudah lebih dari 600 video saat ini. Sampai jumpa di konten dan informasi lain yang tak kalah menarik.